Indonesia merupakan negara besar, tentunya sebagai negara besar, tidak bisa terlepas dari tokoh-tokoh besar bangsa. Tepatnya, 6 Juni tahun 1901, sosok besar dalam sejarah Indonesia dilahirkan. Dia adalah Bapak Proklamator Indonesia, yang juga Presiden RI pertama, Ir Soekarno atau akrab disapa Bung Karno. Terlahir dari seorang ayah bernama Raden Sukemi Sosrodihardjo dan Ibu Ida Ayu Nyomanrai, Bung Karno merupakan anak kedua. Nama Bung Karno tidaklah didapatkan sejak lahir, namun diganti pada saat Bung Karno mulai mengalami sakit yang cukup akut pada masa kecilnya. Melihat karakter Bung Karno tidak terlepas dari kultur kedua orang tuanya, yang berasal dari keluarga bangsawan priai dari sang ayah, Brahma dari sang ibu, yang menjadikan Bung Karno mempunyai kultur dan kepercayaan yang kuat. Soekarno memulai sekolah dasarnya di sekolah rakyat pada tahun 1907. Pada tahun 1908 Soekarno masuk ke sekolah dasar di HIS, kemudian lanjut ke Europes Selegor School di Mojokerto pada tahun 1913. Ayah Soekarno merupakan orang yang berpendidikan dan disiplin, sehingga Soekarno pun dituntut untuk membaca dan menulis oleh ayahnya. Sehingga usaha tersebut membentuk Soekarno menjadi lebih unggul dari murid lainnya. Soekarno melanjutkan pendidiknya di Hogereburger School di Surabaya pada tahun 1916 yang merupakan sekolah menengah khusus bagi orang Belanda setelah lulus dari LS. Dari situlah rasa nasionalisme Bung Karno mulai tumbuh ketika tinggal di rumah Cokroaminoto. Dari sanalah perkenalan Bung Karno dengan pemikiran Barat dan pemikiran Islam. Perkenalan Bung Karno dengan Cokroaminoto dimulai dari saat Bung Karno indekos di rumah saudagar batik pada tahun 1916. Pak Cok adalah pujaanku, aku muridnya. Secara sadar atau tidak sadar, ia menggemblengku. Tutur Bung Karno dalam autobiografinya, yang berjudul Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat yang ditulis si Indi Adams. Perkenalan Soekarno dengan nasionalisme dan spirit menentang imperialisme tumbuh dari rumah Cokroaminoto lewat diskusi yang kerap ia ikuti semalam suntuk. Karena kala itu rumah Joko Aminoto selalu kedatangan para tokoh pergerakan nasional, lalu mendiskusikan banyak hal, mulai dari sikap politik Belanda dan perjuangan untuk menggalang massa, oleh karena dari diskusi yang berlangsung hingga pagi yang membuat Soekarno mengupinal. Itulah sekilas historis perjalanan Bung Karno menjadi seorang proklamator.